Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di pelajaran matematika. Ya, kita masih melanjutkan materinya di pola bilangan bagian yang kedua. Ya, sebelum kita melanjutkan di materi yang bagian yang kedua ini, Bapak mau membahas soal-soal yang pertemuan sebelumnya. Ya, oke, langsung aja, tidak usah banyak basa-basi. Oke, nomor 1, ya, temukan 3 suku berikutnya dari pola barisan bilangan berikut yang A 6, 13, 27 dan ada 55 di sini ya. Kalau kalian perhatikan di sini angkanya dia selalu bertambah ya. 6, 13, 27, 55. Jadi kalian bisa perhatikan dari 6 ke 13 itu 6 ditambah dengan 7. 13 ke 27 di apa ini? Tambah 14. 27 ke 55 diapain? Tambah 28. Nah, kalau kalian di sini bisa melihat polanya, langsung aja eksekusi ya. Berapa suku ke 5? Jadi kan 7, 14, 28. Berarti 14 ini kelipatan 2 ya. Kelipatan 7 ya. 2 kalinya 7. Berarti untuk dapat yang 28 berarti 14 kali 2. Berarti untuk dapat yang selanjutnya ya, berarti 28 dikali dengan 2. Ya, atau di sini ya, untuk mendapatkan nilai selisihnya di sini ya. Berarti kan di sini kan selisihnya tidak sama semua ya. 7, 14, 28. Di sini selisih yang pertama nih. Selisih yang pertama berarti ini ya sudah ada rumusnya. UN tambah 1 berarti untuk dapat 7 berarti itu 6 tambah 1. Untuk dapatkan 14 ya berarti 13 tambah 1 ya, suku kedua yang suku kedua tambah 1. Berarti untuk dapat yang ketiga ini berarti 27 tambah 1, 8. Untuk mendapatkan yang selanjutnya ya, berarti 55 ditambah 1 ya, yaitu 56 di sini. Di sini 56 ya, berarti 55 tambah 56 hasilnya 111 ya. Berarti untuk mendapatkan selisih yang di sini ya, berarti 111 tambah 1 112 ya. Di sini suku ke 5 tambah 1 atau ini ya, selisih atau beda yang di sini ya, 56 tinggal kali 2. Hasilnya sama aja ya. Oke, jadi 112 tambah 111 itu hasilnya 223. 223 di sini pasti 224 ya. Tinggal tambah 1 aja nih, gampang lah. 224 tambah 223 447. Jadi kalau jawaban kalian ini berarti benar ya. Oke, lanjut yang B ya. Yang B 392145. Berarti angkanya bertambah terus. Dari 3 tambah berapa hasilnya 9. Nah, 9 tambah berapa hasilnya 1? 12. 21 tambah berapa hasilnya 45? 4. Nih, kalau kalian bisa lihat polanya, langsung eksekusi ya. 6, 12, 24 kali 2 terus berarti ini ya. 6 kali 2 12, 12 kali 2 24. Pasti 24 dikali 2 juga di sini ya. 24 kali 2 berapa? 48 ya. Atau di sini tinggal tambah 3 aja nih. 3 tambah 3 6, 9 tambah 3 12, 21 tambah 3 24, 45 tambah 3 48. Berarti 48 tambah 93. Berarti di sini 48 kali 2 atau 93 tambah 3. 96 kan? Sama aja kan? Nah, 96 tambah 93 89. Nah, berarti di sini 96 kali 2 itu sama aja dengan 189 ditambah 3. Ya, 192 ya kan? Sama aja kan? Oke, 192 tambah 189 hasilnya 381. Oke, kalau jawaban kalian ini berarti benar ya. Oke, lanjut lagi. C 125 25 51. Nah, ini angkanya menyusut nih dari besar ke kecil ya. Jadi kalau dari besar ke kecil itu bisa dikurang, dibagi, diakarkan, atau dari suku pertama lompat ke suku ketiga atau suku keempat atau suku selanjutnya ya. Kita cari polanya ya. Tapi kan ini sudah jelas ya, 105 ke 25 itu dia dibagi 5 ya. 25 5 ke 1 5. Nah, jadi 125 dibagi 5 hasilnya 25 ya kan. 25 diapain lagi supaya hasilnya 5? Bagi 5. 5 diapakan lagi supaya hasilnya 1? Ya 5 bagi 5.
5 bagi 5 1 ya. Ini kalau kalian belum paham bagi-bagi ya repot juga kalian ini. Oke. Lalu sini kan sudah kelihatan polanya di sini ya, bagi 5 semua ya. Jadi 1 dibagi 5 itu hasilnya 1/5. 1/5 dibagi 5 1/5. 1/25 dibagi 5 ya, hasilnya 1/125 ya. Untuk bilangan pecahan dibagi dengan bilangan bulat ya, atau bilangan bulat dibagi bilangan pecahan ya, Bapak sudah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi Bapak harap kalian bisa lah ini. Kalau kalian belum bisa ya kalian bisa bisa belajari ulang ya tentang perhitungan pecahan ini ya. Oke, lanjut lagi yang D. Nah ini 2/6 ya, 2/6 18 54. Dia bertambah terus angkanya, berarti bisa ditambah, bisa dikali, bisa dipangkatkan ya. Jadi ini sudah kalau Bapak lihat sini kan sudah jelas ya, 2/6 dia dikali berapa. Untuk kalau kalian mau jumlah juga bisa dijumlah ya, tapi di sini Bapak kali 3 ya, 2 kali 3 hasilnya 6, 6 kali 3 hasilnya 18, 18 kali 3 hasilnya 54. Kalau kalian mau jumlah-jumlah dulu seperti yang nomor A dan C tadi ya silahkan. Kalau ini kan udah jelas ya, dia selisihnya sama semua nih ya, bedanya tinggal dikali 3 terus. Berarti untuk mendapatkan bilangan ke-5 atau sudut ke-5 berarti 54 dikali 3 62 kali 3 486 dikali 3 lagi hasilnya 1458. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ya, yang bagian E ya. Ini 1 2 6 24 ya, ini angkanya bertambah ya, 1/2 2/6 6/24 ya. Itu kita bisa apa kan, sekali 2 ya, 1 kali 2 itu 2, 2/6 itu bisa dikali 2, 2 kali 2 4, berarti 2 kali berapa sih, 6 kali 3 ya, 2 kali 3 6 kali berapa hasilnya 24, 6 kali 4 ya. Ini udah kelihatan polanya kan, kali 2 kali 3 kali 4, berarti selanjutnya kali 5 kali 6 kali 7 ya. Oke, berarti 24 kali 5 120, 120 kali 6 720, 720 kali 7 5040 ya. Udah gampang kan, bisa kan? Oke, jadi kalau jawabannya ini berarti benar kan. Lanjut lagi yang F 175/45. Nah, ini angkanya menyusut ya, dari yang besar lalu ke kecil. 100 ke 75 kita kurang 25 ya. 100 kurang 25 75, 75 diapakan lagi supaya hasilnya 40 kurang 35, 40 diapakan lagi hasilnya 5 kurang 35 ya. Ini nah ini polanya begini ya, minus 25 minus 35 minus 35 ya. Kita belum dapat polanya ya, apakah yang selanjutnya minus 25 atau minus 35 kita nggak tahu, karena dari soal juga cuma 4 bilangan sini, kecuali ada tambahan lagi ya di sini ya. Kalaupun ini nggak dikurang nggak bisa ya, berarti cara yang lain dibagi. Kalau dibagi berarti 100 dibagi berapa hasilnya 75 ya, 100 dibagi 4/3 ya, 100 dibagi 4/3 hasilnya 75. Tapi 75 dibagi berapa hasilnya 40, bukan ini lagi ya, sudah bukan 4/3 lagi, sudah beda lagi. Apalagi 40 dibagi berapa hasilnya 5 ya, sudah beda ya. Berarti kalau kita kurang kita bagi pun dia kita nggak dapat polanya. Berarti yang untuk yang nomor F ya, 1F ini dia bukan termasuk pola barisan bilangan, jadi tidak ada pola bilangannya di sini ya. Oke, jadi kalau kalian tidak dapat jawaban di F, memang tidak ada jawaban ya. Jadi untuk suku ke-5, 6, 7 memang nggak ada. Oke, lanjut lagi ke yang berikutnya, yang G ya. Yang G di sini 1 kali 2, lalu 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5 ya. Ini kalau kalian bisa lihat polanya ini bisa langsung ini ya, 1 kali 2, 2 kali 3. Nah di sini 2 dengan 2 di sini berdekatan ya, dia sama. Terus 3 dengan 3
lalu 4 dengan 4, lalu ya udah jelas ini ya, 5 dengan 5 ya, lalu 6 dengan 6, 7 dengan 7, berarti 5 kali 6, 6 kali 7, lalu 7 kali 8. Jadi jawabannya 5 kali 6, 6 kali 7, 7 kali 8. Oke, bisa ya? Oke, lanjut yang H. Oke, yang H ini ya masih sama ini ya, seperti sebelumnya, sudah kelihatan polanya nih, 1 lalu 1/2, 1/3, 1/4. Nah, bilangan bulat 1 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan ya, atau diganti dengan 1/1 ya. 1/1 kan 1, sama aja ya, supaya kita juga bisa lihat polanya nih di sini. Nah, ini yang di bagian pembilang dia 1 semua, lalu di bagian penyebut dia bilangan asli ya, 1, 2, 3, 4, nah seterusnya pasti 5, 6, 7, 8 ya. Kalau pembilang 1-1 terus, sudah jelas ini ya, berarti 1/5, 1/6, lalu 1/7. Oke, untuk yang H bisa ya. Oke, lanjut lagi ke yang I. Ini 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Kalian perhatikan yang di pembilang ini, 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut lagi pasti dia 5, 6, 7, 8 seterusnya. Bagian penyebut 2, 3, 4, 5 ya. Oke, lanjut lagi 6, 7, 8 ya, sudah kelihatan ini apa, tinggal ditambah 1-1 semua. Jadi suku ke-5 atau bilangan ke-5 itu 5/6, 6/7, 7/8. Oke, lanjut yang J. 3, -7, 11, -15, 19. Nah, ini ada bilangan positif, ada bilangan negatif, positif, negatif, positif. Ya, berarti di sini ketebak lah ya, negatif, lalu positif, lalu negatif lagi. Nah, kita mau lihat ini kan angkanya bertambah ya, tetapi kan tandanya selang-seling. Ini nggak masalah, kita fokus ke angkanya saja dulu. 3 ke 7 ya, itu dapat jadi apa ini, -10 ya, -10 ya kalau kita ikutin tandanya nih ya, kalau kita ikutin tandanya di sini ya. Lalu -7 ke 11 tambah 18 ya, -7 tambah 18, 11 tambah berapa atau kurang berapa sih, -15 ya, 11 kurang 26 hasilnya -15, -15 tambah berapa hasilnya 19 ya, -15 ditambah 34, lalu 19 dikurang 42. Di sini 42 dari mana ini, coba kalian perhatikan di sini ya, 10, 18, 26, 34. Nah, ini dia angkanya saja ya, angkanya dia dari yang pertama di sini selalu bertambah 8, lalu tambah 8, 18, 18 tambah 8, 26, 26 tambah 34, 26 tambah 8, 34, 34 tambah 8, 42 ya, tapi tandanya selang-seling sini, negatif, positif, negatif, positif, negatif ya. Lalu di sini 42 tambah 8 ya 50 ya, 50 tambah 8, 58, cuma tandanya ini selang-seling ya, selang-seling. Jadi tidak positif semua, tidak negatif semua, tapi ganti-gantian positif negatif. Lalu ini cara yang pertama ya. Lalu kalian bisa gunakan cara yang lain ya, ada kalian bisa lompat nih dari 3 ke suku ketiga ya, 3 kan suku pertama, langsung lompat ke suku ke-3 sini. 3 ditambah berapa hasilnya 11, 8 ya. Lalu 7 ditambah berapa hasilnya -15, -7 dikurang 8 ya, atau -7 tambah -8 ya. Lalu 11 tambah berapa hasilnya 19, 8. Udah kelihatan nih polanya ya, positif, negatif, positif, berarti selanjutnya negatif ya, 8, berarti -15 dikurang 8 -23. Sama aja ya, 19 dikurang 42 -23 ya. Jadi kalian mau pakai cara yang di bawah, cara yang di atas, terserah ya, atau kalian dapatkan cara yang lain ya. Menurut Bapak ini ada cara yang lain ini, kalau kalian bisa dapatkan cara yang lain silakan, nggak harus pakai cara yang Bapak yang seperti ini ya, karena banyak jalan menuju Inggris ya, jadi banyak cara ya. Oke, 19 ditambah 8 ini ya, habis negatif positif 8, 19 tambah 8 itu 27 ya, terusnya ya, -23 dikurang 8 hasilnya negatif 31 ya, tahu 27 mana ini ya, 27 dikurang
58 ya negatif 31. Oke, saya oke, mantap. Nah, lanjut lagi ke nomor selanjutnya yang 1K ya, ada 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. Nah, ini random ya angkanya ya. Coba kita perhatikan dulu, 2 ke 4 itu ditambah berapa? 2 tambah berapa hasilnya? 4 tambah 2. 4 tambah berapa hasilnya? 10. 6. 10 tambah berapa hasilnya? 11 tambah 1. 11 tambah berapa hasilnya? 18. 7 ya. 18 tambah tambah berapa hasilnya? 18 tambah 0. 18 tambah berapa hasilnya? 26 tambah 8. 26 tambah berapa hasilnya? 25 ya, tambah negatif 1 ya. Ini kalian lihat polanya di sini random ya. Mana kursornya ini? Nah, ini berantakan dia ya. 26170 ya. Kita Bapak nggak tahu juga ini polanya gimana ya, tapi kita pakai cara yang lain ya. Cara yang lain, ini dari suku pertama kita lompat ke suku ketiga, 2 ke 10 jadi tambah berapa? Tambah 8. Lalu suku kedua ke suku ketiga, suku keempat, 4 tambah berapa hasilnya? 11. Hasilnya ya 4 tambah 7 ya, 11. Lalu 10 tambah berapa hasilnya? 18 tambah 8. Lalu 11 tambah berapa hasilnya? 18, 7. Sudah kelihatan ya polanya ya. 8 7 8 7 berarti selanjutnya 8 lagi, lalu 7 lagi, lalu 8. 26 tambah 8 hasilnya 34. Nah, ini pasti 7 nih. 25 tambah 7 32. Lalu tambah 8 lagi ya. 34 tambah 8 42. Oke, saya gampang ya. Jadi kalau kalian masih bingung yang bagian 1K ini ya, kalian bisa ulang lagi ya videonya. Bisa diputar kembali ya. Kalau belum paham ya putar kembali, belum paham ya sampai besok ya kalian putar-putar terus ya. Jadi Bapak harapkan kalian juga sudah paham ya, supaya tidak terlalu banyak diulang-ulang. Oke, lanjut. Ini yang L 15 negatif 1 37. Ini random juga, ini random, ada negatifnya apa lagi nih ya. Coba kita perhatiin dulu pola bilangannya dari suku yang berdekatan ya, yang berdampingan. Mana kursornya ini? Ini 1 ke 5 1 tambah berapa hasilnya? 4 hasilnya 5 ya. 1 tambah 4, 5 tambah berapa hasilnya? Negatif 1 min 6. 1 ke 3 1 ke 3 4. 3 ke 7 ya 4. 7 tambah berapa hasilnya? 1. Oh, negatif 6. 1 tambah berapa hasilnya? 5. 4. 5 tambah berapa hasilnya? 9. 4. 9 tambah berapa hasilnya? 3 min 6. 3 tambah berapa hasilnya? 7. 4. 7 tambah berapa hasilnya? 11. 4. 11 tambah berapa hasilnya? 5 min 6. Nah, ini kalau kalian sudah dapat polanya, bisa kalian langsung eksekusi nih bilangan selanjutnya berapa ya. Tapi kalau mau pakai cara yang lain selain dari ini juga bisa ya. Ya, sebelum itu ini kalian bisa lihat polanya nih ya. 4 min 6 4, lalu 4 min 4 4 min 4 4 min 6, pasti 4 lagi sini ya, jadi tambah 4, lalu 4 min 6 4. Ya udah langsung eksekusi ya kalau sudah dapat. Tapi kalau mau pakai cara yang lain juga bisa. Sini 1 tambah berapa hasilnya? 3 2 ya. 5 tambah berapa hasilnya? 7 2. Min 1 tambah berapa hasilnya? 1 2. 3 tambah berapa hasilnya? 5 2. 2 semua ini ya, berarti semuanya 2 ini ya. Langsung saja ini 2 2 2 2 2 tanpa mikir lagi, udah langsung 2 itu ya. 2 semua ya. Jadi untuk selanjutnya 7 ini pasti 2 ini ya. 7 tambah 2 hasilnya 9. Lalu 11 tambah 2 hasilnya 13. 5 tambah 2 hasilnya 7 ya. Ini kalau pakai yang di atas. Kalau pakai yang di bawah juga sama aja ya. Di sini 4 min 6 4 ya. Berarti 5 tambah 4 9, sama aja ya. Lalu sini 4 min 6 4, berarti 9 tambah 4 13 kurang 6 7 ya. Sama jawabannya. Cara yang di bawah, cara yang di atas bisa.
Kalau kalian dapat cara yang lain juga, bagus ya kalau kalian bisa mendapatkan cara yang lain ya. Oke, semoga bisa paham kalian ya untuk membaca pola dari suatu barisan bilangan. Yang M sekarang yang M 2 negatif 1 1 0 0 1 ya, ada negatifnya ini. Gimana ini ya, tuliskan 3 suku berikutnya. Ini kalian saja yang kerja ini ya. Ini berapa 3 suku berikutnya ini ya. Jadi tuliskan cara dan jawaban kalian di sini ya, jangan cuma sukunya aja ya. Jadi Bapak kasih tambahan ya, caranya gimana supaya dapat 3 bilangan selanjutnya. Atau di sini tidak ada pola bilangan ya bisa jadi. Jadi jawabannya terserah dari hasil analisa kalian ya. Oke. Itu kemudian kalian tulis jawaban kalian di buku matematika kalian ya, di buku catatan kalian. Nanti hasilnya upload di Google Classroom, nanti Bapak akan sediakan situ ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita masuk yang nomor 2. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan 40 titik 8. Ini yang membedakan dengan nomor 1, dia yang dicari di bagian tengah ya. Kalau yang nomor 1 kan tadi titik-titiknya di belakang ya, tapi bukan jadi suatu masalah ya, asalkan kita bisa mendapatkan polanya ya. 4 ke 10 itu di jumlah 6 ya, 4 tambah 6 hasilnya 10. 10 tambah berapa hasilnya berapa ya, 10 tambah berapa hasilnya M. Ini yang dicari berarti ya, kita nggak tahu ini berarti X. Lalu ini yang dicari juga N, kita nggak tahu ini, berarti yang saja Y. N tambah berapa hasilnya 28. Ini kita nggak tahu, ditambah nggak tahu, hasilnya 28 ya. 28 tambah berapa hasilnya 34, 6 ya. 34 tambah berapa hasilnya 46. Nih sudah dapat ya, 6 X Y Z 66 ya, berarti bisa diambil kesimpulan juga ini X Y Z nya itu adalah 6 ya. Berarti kalau X Y Z nya 6, berarti M sama N nya bisa diketahui dong ya. Berarti nilai M nya 10 ditambah 6 ya, berarti 10 ditambah 6 hasilnya 16. Kemudian N nya juga didapat dari 16 ditambah 6 ya, hasil 22 gitu ya, paham ya. Oke, lanjut yang B. 192 titik 76 56 48. Nah, ini 100 ke 92 diapain ini? Ya, dikurang 8. 92 ke P. Kita nggak tahu ya, jadi anggap saja A, lalu P ke Q kita nggak tahu ya, anggap aja dijumlahkan dengan B. Q ke 76 kita juga nggak tahu ya, ditambahkan berapa ya, C. 76 ditambah berapa hasilnya R ya, nggak tahu ya, berarti anggap aja DR tambah berapa hasilnya 56, nggak tahu juga ya. Lalu 56 tambah berapa hasilnya 48 ya, ditambah min 8 ya, 56 dikurang 8 hasilnya 48. Ini dibuka dengan min 8 dan ditutup dengan min 8, berarti bisa kita ambil kesimpulan juga ini ya, A B C D E ini nilainya berapa ya, nilainya berapa ya, sehingga PQR nya berapa ya, karena itu yang ditanya apa. Nah, ini nomor 2B berarti cara dan jawabannya juga kalian tuliskan di buku kalian lalu upload juga ya. Oke, mengerti ya? Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Oke, jika angka pada bilangan 100 bla 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 diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100 ya. Aduh, gimana ini ya, jadi tentukan angka ke 100. Angka ke 100 nya berapa ini dari bilangan yang banyak begini ya. Nah, ya, jadi di sini Bapak tuliskan lagi di bawah 100 100 100 ya, seterusnya ya. Oke, kita identifikasi dulu ya, 1 ini adalah angka ke 1, lalu 0 setelahnya adalah angka kedua, 0 setelahnya angka ke
3 ya, satu setelahnya angka ke-4, satu setelahnya angka ke-5, satu setelahnya angka ke-6. Nah ini kalian bisa dapat jawabannya nih kalau kalian teruskan ya, angka ke-7 nya berapa, angka ke-8 sampai angka ke-100 ya. Ini panjang sekali nih, kalau kalian lanjutkan ya bisa kehabisan darah kalian ya. Atau kalau ada 5 soal kayak begini ya bisa masuk rumah sakit nanti kalian ya. Ya kalau kalian mengerjakannya dengan kondisi lapar ya. Oke lanjut ya. Jadi untuk mendapatkan angka ke-100 dengan efisien tanpa cara yang primitif, yang manual ya, kalau dilanjutkan sampai panjang ya ke kanan terus, ini kalian bisa lihat ya, dia ada berapa angka ya sebelum terjadi pengulangan ya. Di sini ya 100 100. Nah ini ada 100, lalu dia diulang lagi ya dari awal 100, lalu diulang lagi 100. Berarti setiap kelompok dia ada 3 angka ya, ada 3 angka. Nah, jadi untuk mendapatkan angka 100 berarti 100 dibagi dengan 3 ini dapat dari satu kelompok ini. Ada berapa ini? Ada 3 angka ya. 100 dibagi 3 itu sama aja 99 tambah 1 bagi 3 ya. 99 ini dari mana? 99 ini suatu bilangan yang kelipatan 3 dan kurang dari 100 ya. Kurang dari 100 ya. Supaya kita bisa tahu ya hasil dari bilangan bulatnya ya, 99, supaya bisa tahu 100 bagi 3 itu bilangan bulatnya berapa ya, supaya tidak kerja manual. Oke. 99 tambah 1 bagi 3 itu sama aja 99 bagi 3 tambah 1/3. 99 bagi 3 itu 33 tambah 0,33 ya, artinya 33 sisa 1. 33 ini berarti ada 33 kelompok nih. 33 kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari 3 angka ya, itu 1, 0 dan 0 ya. Lalu sisa 1 di sini ya, sisa 1 atau satunya dari sini nih, pembilang 1/3 ini ya. Berarti 1 ini artinya kalau kalian perhatikan di tanda ungu di sini ya, sisa 1 berarti 1 itu adalah angka pertama dari bilangan 100 ya, dari satu kelompok aja deh, satu kelompok yang ada apa ini, mana kursor ini, ada yang dari merah ini ya. Nah, berarti angka sisa 1 itu artinya angka ke-1 dari kelompok yang tanda merah ini. Berapa angkanya ya? 1 ya. Jadi angka ke-100 dari bilangan yang ini itu adalah 1. Oke, lanjut lagi yang 3B ya. 3B ini Bapak minta kalian juga kerjakan ya. Caranya sama, cuma yang ditanya adalah angka ke 250 ya. Bisa ya? Oke, lanjut nomor 4. Jika angka pada bilangan bla diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke-100. Pertanyaannya sama ya, angka ke-100, tapi ini bilangannya beda lagi nih ya, ini lebih panjang nih. Kalian kalau mau manual juga silahkan ya, tapi ya capek banget ini ya. Jadi kalian perhatikan video ini supaya kalian juga bisa paham ya, supaya mendapatkan cara yang efektif. Oke, ini Bapak tuliskan lagi 1 3 3 4 6 4 1 3 3 4 6 4 1 3 3 4 6 4 seterusnya. Kita lihat dulu ini ada berapa angka sebelum dia terjadi pengulangan ya, C ya. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu ini angka ke-1 itu adalah 1, angka kedua itu adalah 3, angka ketiga itu adalah 3 ini ya, angka ke-4 adalah 4, angka ke-5 ada 6, angka ke-6 ada 4. Nah ini pengelompokannya ya, karena setelah 4 dia diulang lagi ke 1 ya, sama seperti dari awal ini. Yang 1 3 3 4 6 4 ini diulang lagi ke bawah yang di awal. Jadi bisa dikelompokkan ini. Satu kelompok dia terdiri dari 6 angka. Nah, ini kalian bisa perhatikan polanya ya.
13344, 13344, 13344. Berarti seterusnya 13344 juga dong. Ya, sampai mendekati angka 100, dia sisa berapa? Ya. Berarti 100 dibagi dengan 6 ya, karena satu kelompok ini ada 6 angka. Berarti 100 bagi 6. Nah, suatu bilangan yang kelipatan 6 dan kurang dari 100 itu berapa? Nah, itu yang perlu kalian cari ya. Berarti kalian harus sudah hafal perkalian di sini. Jadi kelas 8 jangan sampai kalian tidak hafal perkalian. Ya. Nah, ini berapa tadi yang Bapak tanya ya? Berapa bilangan berapa yang kelipatan 6 dan kurang dari 100? Ya, 96 ya. 96 dan sisa 4 ini. 4. Berarti 96 bagi 6 tambah 4 per 6 ya. Jadi 96 bagi 6 itu kan 16, lalu sisa 4 ya. Berarti sisa 4 ini artinya angka keempat pada bilangan 1334464 ya. Ini tinggal dicari nih angka keempat dari bilangan ini yang mana, atau di sini deh angka keempat ya. Angka keempat adalah 4. Oke, yang ini mengerti ya. Kalau tidak mengerti kalian ulang-ulang lagi videonya ya. Kalau belum mengerti sudah beberapa kali diulang, coba kalian itu ya, minum susu lah, rajin minum susu kalian, atau jangan lewatkan sarapan ya, jangan lewatkan sarapan, penting itu. Kemudian kalian juga jangan suka begadang ya, rajin juga olahraga ya, supaya aliran darah dari jantung ke otak itu lancar ya, supaya kalian kalau belajar yang kayak begini juga bisa cepet paham ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Oke, yang nomor 4 ya, jika angka pada bilangan diteruskan dengan, nah ini sama ini pertanyaan apa soalnya, tapi yang ditanya angka ke 750 ya. Angka ke 750 itu berapa? Nah, ini kalian yang kerja aja ya. Ini kalian yang kerja ya. Jadi angka ke 750 berapa ya. Jadi tuliskan cara dan jawabannya ya. Berarti sama seperti yang tadi ya, digabung bukunya. Jadi kalau ada tanda, ada orang kebingungan terus ada tanda tanya begini ya, itu yang kalian kerjakan ya. Jadi sudah ada contoh pengerjaannya. Jadi ini latihan kalian ya. Jadi Bapak harap kalian bisa menyelesaikan masalah ini ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 ya. 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60. Nah, kita nggak tahu nih 3 bilangan genapnya berapa aja ya. Jadi kita simpulkan sebagai suatu, kita simpulkan ya, sembarang ya. Bapak kesimpulnya A, B, C. Kalau kalian mau kasih simbol X, Y, Z, KLM, C, HI, terserah ya. Mau kasih kambing, meja, kursi, apa aja terserah ya. Ini cuma simbol ini, A, B plus C ya, supaya nanti kita dapat berapa angkanya di sini ya. Lalu AB plus C ini dia selisih dari 2 bilangan yang berdekatan ini juga ada ya. Jadi dia angkanya tidak sama nih ya. Misalnya 1 2 3 ya, 1 2 3 kan dia berurutan ya. Nah, ada selisihnya juga ya, 1 dari setiap bilangan yang berdekatan. Tapi 1 tambah 2 tambah 3 kan bukan 60. Nah, berarti dicari A plus B plus C nya berapa ya. Misal ini A sama dengan K ya, B sama dengan K plus 2, C sama dengan K plus 4. Ini artinya dari 2 bilangan yang berdekatan dia memiliki, mana nih kursor, memiliki selisih 2 ya. Ini K plus 2, lalu B dengan C, K plus 2 dengan K plus 4, selisihnya 2 ya. 4 kurang 2 kan 2. Nah, ini A dengan B juga sama, 2 dikurang, ini nggak ada plusnya ya, berarti dia plus 0 lah. Berarti udah kurang 0 ya, berarti 2 ya. Jadi A nya udah ada nilainya nih, B nya sudah ada, C nya sudah ada. K ini juga sembarang angka ya, sembarang angka ya, supaya kalau dijumlahkan juga kita bisa dapat nilainya berapa ya. Kita masukkan ke persamaan yang di sini ya, A plus B plus C sama dengan 60. A nya kita masukkan sini, A sama dengan K nya kita masukkan ke A,
ya. B nya K plus 2 kita masukkan ke sini, persamaan ini jadi K plus 2. Nilai C K plus 4 di sini kita masukkan di sini, ya, jadi K plus 4. Lalu di sini ada tanda kurung, ya, kurungnya kita buka, ya, bajunya kita buka, jadi K plus 2 plus K plus 4 sama dengan 60. Ya, 60 ini jangan bingung ini dari mana. 60 ini dari soal, ya, soal, ya. Oke, di sini kan tinggal ditambah nih K plus 2 plus K plus 4. Ya, kayak ini variabel, ya, kita belum tahu suatu nilainya. 2 tambah K, ya, kita nggak tahu, ya, berarti 2 tambah K, ya, 2 tambah K, ya. Nah, kita jumlahkan mana yang bisa dijumlah. K tambah K 2K, 2K tambah K 3K. Nah, berarti ada 3K. 2 tambah 4 6, ya, sama dengan 60. 3K tambah 6 60. Lalu 3K sama dengan 60 kurang 6. Kenapa bisa jadi minus 6 di sini? Karena pindahnya di sini, yang di ruas kiri positif 6 pindah ke ruas kanan jadi negatif 6, ya. Jadi 3K sama dengan 60 kurang 6. Karena 6 di sini konstanta, ya, sama seperti yang di ruas kanan. Lalu hasilnya 60 kurang 6 itu 54. Jadi 3K sama dengan 54. Nah, ini kita bisa dapat nilai K-nya, ya. Nilai K-nya berapa? Berarti K-nya 54 dibagi 3. Ya, ini bisa dijadi pembagi. Kenapa ini? Ya, karena di ruas kiri dia perkalian, ya. Dia pengali nih. Ada 3 kali K. Berarti untuk pindah ruas dia jadi dibagi 54 dibagi 3. Ya, sederhananya begitu. Ya, jadi 54 dibagi 3 hasilnya 18, ya. Nah, tapi belum selesai sampai sini. Kita kembalikan lagi yang kita misalkan tadi, A sama dengan K. Berarti A nya sama dengan 18, ya. Nih, karena K itu sudah dapat, berarti A nya 18. Kemudian B nya K plus 2 ini, ya. 18 tambah 2 itu 20. Kemudian C nya K plus 4, ya. K plus 4 jadinya 18 plus 4 22, ya kan. Nah, lalu ini selesai. Berarti jadi 3 bilangan berurutan yang jumlahnya 60 adalah 18, 20, 22. Nah, ini kalau kita buktikan apakah benar, ya. 3 bilangan berurutan ini kalau dijumlahkan hasilnya 60, ya, 18 tambah 22 40. 40 tambah 20 hasilnya 60. Berarti benar, ya. Dan 18, 20, 22 ini bilangan genap semua. Oke. Sampai sini paham, ya. Jadi kalau belum paham, ya, kalian bisa putar kembali atau ulang lagi videonya. Oke, yang nomor 6, ya, temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. Ya, ini sama seperti tadi, ya, cuma ini bilangan ganjil, ya. Bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. 3 bilangan ganjil yang kita nggak tahu. Nah, kita simpulkan A plus B plus C, sama seperti tadi, tapi kalau dijumlah hasilnya 45, ya. Nah, ini kita misalkan lagi nih, A sama dengan K min 2. Ini kenapa nih beda ini sama yang tadi, ya? Ini caranya beda sama yang tadi, tapi poinnya satu tadi, ya, kuncinya. Dia selisih dari bilangan yang berdekatan itu adalah 2, ya. 2, karena bilangan ganjil juga selisihnya 2, ya. 1, 3, 5, 7 gitu, ya. Jadi selisihnya 2, A ke B ke C, ya. Jadi A ke B itu selisihnya 2, B ke C itu selisihnya 2. Nih, tapi Bapak pakai minus di sini. Minus 2 dengan 0, ya kan? Tetap 2, ya. 0 ke 2 2. Nah, jadi selisihnya tetap 2, masih sama. Nah, ini berarti permisalan ini kita masukkan, ya. Nilai A, nilai B, nilai C kita masukkan ke persamaan. Ya, berarti A-nya itu K min 2, B-nya itu K, C-nya itu K plus 2, ya. Jadi setelah itu kita buka kurungnya. Berarti K min 2 plus K plus 2. Berarti yang bisa dijumlah, ya. K ditambah K tambah K 3K, ya. Min 2 tambah 2 0. Berarti hasilnya 3K sama dengan 45. Berarti K sama dengan 45 dibagi 3, ya. Jadi sudah dapat K-nya sama dengan 15. Oke, kita masukkan ke nilai A-nya, ya. Nilai A-nya sama dengan K min 2. Berarti 15 dikurang 2, ya, hasilnya 13.
lalu B sama dengan K, berarti B sama dengan 15 ya. Lalu C sama dengan K plus 2, berarti C nya 15 tambah 2, jadinya C sama dengan 17 ya. Jadi 3 bilangan berurutan yang jumlahnya sama dengan 45 adalah 13, 15, 17. Jadi kalian juga bisa jumlahkan nih, 13, 15, 17. 13 tambah 17 itu 30, 30 tambah 15, 45. Jadi benar ya. Dan 3 bilangan ini juga termasuk bilangan ganjil ya. Jadi jangan sampai kalian bilang ini bilangan genap ya, atau bukan bilangan ganjil. Ya, berarti perlu belajar lagi di kelas 7 kalian. Oke, lanjut lagi nomor 7. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 84. Ini bilangan genap. Oke, ada tanda begini, berarti kalian yang kerja ya. Jadi kalau kalian temukan tanda ini di video ini, berarti itulah soal yang kalian kerjakan. Oke. Nah, oke, jadi pertemuan ini hanya ada 7 soal ya, dan beranak pinak banyak tadi ya. Jadi sampai sini, jadi Bapak harap kalian bisa mengerti, bisa paham. Jadi kerjakan soal-soal yang ada tandanya tadi ya, tanda tanya tadi ya. Jadi nanti kalian upload hasilnya di Google Classroom ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat ya. Terus latihan supaya kalian bisa semakin paham ya matematika. Oke, itu aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.